Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Erza Fiansyah akan berperan sebagai moderator di acara R&D, yaitu Data Spesialis dari Divisi Research and Development Hima Manajemen 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi atau berbincang materi mengenai data spesialis. Nah, data spesialis itu apa sih? Data spesialis itu merupakan program kerja yang dimana melatih khususnya mahasiswa manajemen dan sekitarnya dalam melakukan pengolahan data menggunakan tools yang baik untuk keperluan penelitian atau skripsi dan keperluan bisnis lainnya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan pembicara dari alumni manajemen 2016, yaitu Kang Wendy Anjasmara, SE. Seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Kang Wendy selaku pembicara, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih. Terima kasih sebelumnya untuk Hima Manajemen Unpad 2021 atas kesempatannya. Saya bisa sharing-sharing lagi. Biar mempersingkat waktu, mungkin kita mulai ke ini ya kali. Sorry, ini aku tutup dulu kali ya. Isi ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu keluar ya. Oke. Bisa share screen sekarang aja langsung? Ya Kang, bisa langsung share screen. Oke. Share screen-nya aja langsung. Sudah kelihatan? Ini ada notes-ku lagi. Oke. Jadi buat kali ini tuh kita kan asalnya mau pertama, ini nanti dihapus aja dulu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lookup sama VLOOKUP sama mungkin pivot table sampai ke dashboard ya. Cuman untuk dashboardnya nanti itu mungkin saya kasih lihat contohnya aja karena mungkin waktunya tidak memungkinkan. Nah, untuk yang pertama kita mau belajar rumus lookup sama VLOOKUP dulu. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa masukan. Kalau misalnya ini terkait dengan penelitian, kemudian terkait pengolahan data dan formulir segala macam, yang namanya pengumpulan data itu kan pasti ada pengumpulan datanya. Yang namanya riset itu ada pengumpulan datanya. Dan biasanya pengumpulan data ini yang dimana pengumpulan data ini adalah satu tahap yang krusial. Kalau misalnya kita ngumpulin datanya aja udah nggak benar, nanti datanya waktu kita proses bakal jadi rusak dan malah data processingnya itu butuh waktu yang lama. Maksudnya rusak gimana sih? Jadi pertama formulirnya nggak beraturan, datanya juga tipenya teks bebas dan lain sebagainya. Jadi beberapa masalah yang sering saya temuin kalau misalnya ngumpulin data, misalnya ngumpulin data untuk rekrutmen deh, karena saya mungkin sekarang lagi bantu-bantu juga untuk talent acquisition sama rekrutmen di salah satu perusahaan. Biasanya kan kita tuh ada nama, ada data nama, otomatis data nama ini kan free text ya bentuknya. Nah terus ada misalnya jabatan yang dipilih atau posisi. Misalnya talent acquisition. Nah ini juga berlaku sama riset ya. Kalau riset kan biasanya kita datanya untuk skripsi itu ya pakai questionnaire gitu kan pakai Google Form juga. Nah waktu kita bikin Google Form itu kita harus sadar bahwa data ini nanti kita akan proses dan harusnya datanya nggak boleh susah diprosesnya. Kalau misalnya susah jadi bikin lama. Yang biasanya sering bikin lama adalah pemilihan tipe datanya. Pemilihan tipe numerik itu gampang diolah. Terus satu lagi itu yang kayak pilihan-pilihan atau pilihan ganda itu gampang karena kategorikal. Tapi yang jadi susah diolah itu adalah free text ini. Jadi kan kalau free text kita bisa isinya apa aja ya, Wendy pakai Y, Wendy pakai I, Wendy pakai spasi. Nah ini aja 3 data ini udah beda nih sama yang di atas juga. Gitu. Free text itu adalah yang sangat menyulitkan kalau misalnya kita bahas sama data spesialis atau data processing. Maka dari itu segala bentuk hal yang bisa kita kategorikan akan lebih baik untuk dikategorikan atau dijadi pilihan ganda saja waktu dalam formnya. Ini intronya nggak apa-apa rada lama ya. Jadi biar kaliannya juga nggak susah gitu kalau riset dan segala macam. Nah contohnya untuk talent acquisition ini karena posisi kita, jadi kita harus ngedata dulu posisinya ada apa aja,
baru nanti dijadikan apa namanya? Dijadikan pilihan ganda, bukan kita harus ngetik sendiri. Nanti soalnya kalau misalnya kita ketik sendiri, ada yang nulis talent acquisition-nya gini, ada yang nulisnya gini. Sorry, ini pakai huruf kecil. Nah, itu kan udah beda ya. Nah, dari sini kita akan susah untuk ngolah datanya, apalagi untuk lookup, VLOOKUP, di mana lookup sama VLOOKUP yang kita mau itu datanya kan mau dicocokin ya. Kita pengen ambil data, ngecocokin data dari data sebelah, tapi karena datanya nggak cocok, ada salah huruf lah, ada apa, dan lain segala macamnya, itu akan jadi mempersulit diri kita. Nah, ini aku udah siapin satu set data. Oke, tapi karena ini udah kerjain, nanti kita kerjain dari awal aja ya. Ini total purchase, ini price, ini juga harus dihapus, quantity-nya jangan, item name iya, ini juga hapus. Oke, nah, jadi studi kasusnya akan kita mulai untuk lookup sama VLOOKUP ini tuh, kalau misalnya kita punya satu perusahaan, perusahaannya punya data kayak gini nih, punya data transaksi ID-nya aja, ID transaction-nya aja, karena kita pakai apa namanya? Karena kita pakai scanner misalnya. Nah, terus kita nggak tahu nih, diminta data sama atasan kita, ini customer yang mana yang paling banyak belinya, barang yang paling banyak dibeli sama customer itu apa, quantity-nya berapa, terus total purchase-nya berapa. Kalau misalnya kita mau, ini dari ID transaksinya kan bisa dicocokin sama sini ya. Cuma kalau misalnya kita pakai manual, ini huruf depannya I. Huruf depannya I berarti customer name. Customer name-nya namanya Ismi, ketik 11. Nah, ini datanya cuma ada 64. Kalau misalnya metodenya seperti itu, 64 aja mungkin udah bisa habis 2 atau 3 jam. Maka dari itu kita harus pakai rumus. Nah, apalagi kalau misalnya data kita data perusahaan manufaktur, di mana data perusahaan manufaktur seperti garment itu kan punya benang ya. Mereka tuh bikin baju pakai benang. Nah, benang itu kalau di jurnal akuntansi beda-beda. Benang warna putih kodenya 102, ada benang warna putih sedikit, putih rada keabu-abuan sedikit, kodenya 13 dan sebagainya. Nah, itu itemnya ada 3.000. Gimana kalau misalnya kita manual caranya? Nggak mungkin kan otomatis hari pertama langsung dipecat. Nah, untuk menghindari hal tersebut atau pemecatan tersebut, maka kompetensi ini mungkin sangat dibutuhkan baik di dunia kerja apapun kayaknya. Soalnya aku lihat ya di marketing juga kan kita butuh data seperti ini untuk ambil keputusan iklan kan, beriklan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu mungkin data processing ini menjadi sangat penting. Oke, udah lama, aku udah rada lama juga ngomong-ngomongnya. Mari kita coba, nadanya harusnya mari kita coba gitu kan ya. Kalau misalnya kata siapa sih Skakol yang terlalu tajir itu. Oke, pertama kita pengen cari tahu dulu fungsinya lookup itu apa sama VLOOKUP itu apa. Jadi dua rumus ini itu fungsinya adalah untuk indexing. Indexing itu maksudnya nyari nilai berdasarkan patokan nilai lainnya. Jadi kita mau ambil nilai dari database lain, tapi berdasarkan nilai yang satunya. Atau ada kodenya lah misalnya ya. Nah, misalnya ini ada ID transaksi. Nah, ID transaksi ini atau misalnya kita sebutnya kayak ini deh, kayak NPM aja. Nomor pokok mahasiswa itu kan sama aja kayak ID transaksi ini kan. 12 itu adalah fakultas. Ya, 12 fakultas atau enggak 120 ya. 120 fakultas, 310 atau 031 itu kan jurusan manajemen. 120, 310, 160-nya itu angkatan, 009-nya itu adalah nomor urut kita waktu waktu daftar ulang, setahuku gitu. Nah, itu juga sama transaksi ID ini. Jadi kalau misalnya kita mau cari, ya mau cari nama orang, tapi kita nggak tahu nama orangnya, ya udah dicari aja per yang tadi. Ini pengen tahu nih orang fakultasnya apa, ya udah ambil 3 angka paling depan kan gitu. 12 ini NPM-ku dulu nih. 120, 310, 160, 9. Ini jangan digunakan untuk hal lain ya. Nah, 120 ini atau angka depannya ini kan adalah kode fakultas. 310-nya itu kode jurusan, 160-nya itu angkatan 16, 009-nya adalah urutanku waktu pertama kali daftar. Nah, itu nanti kita bisa cari dengan itu. Aku bisa cari Aku bisa cari fakultasnya apa, aku bisa cari jurusanku apa, angkatannya berapa, terus nomor atau ID mahasiswanya berapa. Dengan hal itu aku bisa cari, atau misalnya aku adalah orang di database pusat, aku bisa cari nama aku sendiri pakai kode itu. Sama ini juga ya. Nah,
Terus untuk lookup ini, obrolanku atau omonganku ada kecepatan nggak sih? Soalnya nggak ada ini kan, nggak ada tanya jawab. Nanti kalau kecepatan bilang aja. Nah, kalau lookup ini atau horizontal lookup sebutannya, horizontal lookup. Nah, ini tuh untuk cari data yang bentukannya kayak gini. Dia cari data yang bentukannya tuh kayak horizontal gini. Dia bisa carinya dari atas ke bawah, nggak bisa bawah ke atas gitu. Jadi dia key kodenya atau apa ya sebutannya, kata kuncinya atau keywordnya itu harus berada di atas. Jadi dia cuma bisa nyari ke bawah data. Jadi per apa ya namanya, per row. Sama kayak gini juga. Nah, kalau yang satu lagi VLOOKUP atau vertical lookup itu bisa nyari datanya ke samping berdasarkan kolomnya. Nah, karena kolom itu dari atas ke bawah disebutnya maka vertikal gitu. Nah, data yang bisa dicari sama vertical lookup tuh yang kayak gini. Item code-nya paling kiri, dan yang mau kita cari atau yang kita mau indeks nilai-nilainya ada di sebelah kanan-kanannya. Nah, VLOOKUP ini sama ada kelemahannya. Kalau yang tadi lookup nggak bisa nyari ke atas, kalau yang VLOOKUP karena dia datanya harus di kiri atau kuncinya harus di kiri, dia nggak bisa cari ke kiri, tapi harus nyari ke kanan. Kayak gitu. Nah, nanti itu tuh ada satu pertanyaan juga yang ini ya, namanya ada satu pertanyaan yang apakah ada cara untuk menggabungkan VLOOKUP sama lookup. Nah, nanti itu dibahas belakangan. Sekarang kita cobain. Nah, untuk di ID transaksi ini tuh aku udah cantumin 3 atau 4 hal, sorry, ya 4 hal, ya 3. 1, 2, 3 hal. Huruf pertama paling kiri itu bisa diindeks untuk nyari tahu nama customer-nya siapa. Kemudian dua huruf selanjutnya yang CF ini itu bisa kita pakai untuk mencari item name-nya, nama itemnya. Kemudian huruf terakhir atau huruf Y ini kita bisa cari untuk nyari bonusnya atau bonus setelah ada pembeliannya. Bonus apa yang dikasih sama toko kita atau sama perusahaan kita kalau misalnya orang ini beli barang ini. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya buat lookup sama VLOOKUP ini? Rumusnya sederhana. Oh iya, sebelum kita masuk ke rumus, kayaknya aku mau ngasih saran juga. Jadi untuk yang mau jago Excel atau apapun itu, sebenarnya cuman butuh 2 kemampuan. 2 apa berapa ya? Aku mau lihat catatan dulu, mau nyontek ya. 4 ding. Jadi aku harus butuh kayak gini ya. Karena udah di share screen jadi nggak apa-apa lah. Nah, pertama rasa ingin tahu. Kedua, tidak cepat menyerah ketika gagal, karena nggak selalu sekali beres formula ketemu gitu kan ya. Jadi harus dicoba-coba terus, trial dan error. Yang ketiga yang paling penting, ini adalah kemampuan searching. Sama yang keempat, kemampuan bahasa Inggris setidaknya untuk reading. Nah, kenapa kemampuan searching ini diperlukan? Karena sebenarnya orang kan, kalau misalnya kalian mau jago Excel, sebenarnya kalian nggak harus tahu ini rumus buat apa gitu. Yang penting kalian tahu kalian mau ngapain, habis itu di searching. Nah, misalnya kita mau mau mencocokkan data, ketik aja cara mencocokkan data di Excel atau cara mengambil nilai dari nilai 1 ke nilai 2 di Excel. Nanti keluar harusnya pakai rumus ini, harusnya pakai rumus ini. Cara gunainnya gimana? Maka dari itu kemampuan searching sangat penting. Terus yang terakhir tadi adalah kemampuan bahasa Inggris. Kenapa kemampuan bahasa Inggris? Karena ini. Nah, di sini kan ada bantuannya. Jadi kalau kenapa aku sukanya pakai Google Spreadsheet, karena ini kita bisa dibantu formulanya seperti apa, kita harus carinya apa, harus masukin inputnya apa. Sementara kalau di Excel kita harus buka dulu formula, baru habis itu ada kayak gininya. Nah, kalau di Google Spreadsheet ini akan jadi lebih mudah semua. Oke, kita lanjut ke VLOOKUP. Nah, pertama buat masukin rumus, pertama kita mau cari nama customer-nya dulu. Kita tahu tadi nama customer-nya itu ada di huruf huruf paling depan sebelah kiri. Nah, cara nyarinya gimana? Kita pakai sama dengan dulu kalau mau masukin rumus, kemudian kemudian kita cari datanya seperti ini nih, key datanya. Nah, karena key datanya seperti ini atau misalnya ke bawah semua, bukan ke samping, maka kita pakai vertical lookup atau VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP
Nah, nanti kalau misalnya udah ada kayak gini, langsung klik tab aja biar cepat. Nanti udah ada buka kurung, baru kita masukin rumusnya. Search key-nya apa? Search key-nya di sini nih. Cuman, karena kita cuma butuhnya huruf pertamanya aja, maka aku mau mengenalkan 3 rumus baru, left, mid, sama right. Nah, left, mid, sama right. Kita VLOOKUP lagi tadi. Nah, terus search key-nya itu kan di sini ya, tapi kita cuma butuh huruf I-nya aja. Untuk ngambil huruf I-nya aja, nah, karena huruf I-nya itu adalah nilai paling kiri dari satu sel itu, kan ada I, C, F, dan lain sebagainya. I atau yang kita mau ambil tuh ada yang di sebelah kirinya aja. Maka kita pakai rumus yang namanya left atau kiri. Nah, search key-nya kita masukin rumus lagi left. Habis itu baru kita masukin ini, string. String itu yang tadi namanya, atau sorry, string itu sel yang kita mau ambil. Terus number of character. Nah, number of karakternya itu adalah berapa karakter yang mau kita ambil dari kode tadi. Karena kita tadi di kodenya ini ya, di kodenya ini, lihat kursorku, di kodenya ini kita cuma mau ngambil satu huruf pertama dari kiri, maka kita ambil satu karakter aja. Habis itu tutup. Nah, udah nih, berarti nanti si VLOOKUP ini akan cari satu huruf dari kiri dari sel yang kita mau tadi, yaitu huruf I, J, ataupun W, dan M. Habis itu, kalau misalnya udah, koma, nah range-nya yang mana? Kita ke master data, terus ini di blok. Nah, udah di blok, karena ini adalah tabel referensi. Tabel referensi itu berarti, tabel referensi itu si nilainya nggak boleh geser-geser. Nah, karena kita nggak mau geser-geser nilainya, kita harus lock datanya atau lock rumusnya atau lock selnya yang mau kita referensiin. Caranya gimana? Kalau udah masukin atau udah ngeblok selnya, kita klik F4 sampai ada tanda dolar kayak gini. Nanti aku coba contohin yang nggak pakai, yang pakai sama yang nggak pakai. Kalau udah, kita koma. Terus indeks. Nah, indeks ini apa? Kolom indeks dari nilai yang akan dikembalikan. Nah, kita mau ngambilnya yang hitungnya dari kiri. Kita mau ngambil nilainya yang mana? Yang customer ID apa customer name-nya? Karena customer ID-nya udah ada, maka kita mau ngambilnya customer name-nya kan. Kita mau ngambil nih siapa sih nama customer-nya gitu. Kita ambil yang nomor 2. Berarti ini hitungnya satu kolom 1 sama kolom 2. Nah, kita tulis yang nomor 2. Habis itu tutup rumusnya. Enter. Nah, udah. Jadi, karena ini depannya I semua, maka itu namanya ISMI. Kalau misalnya dicek di sini harusnya benar. Nah, ISMI kan. Nah, terus biar nggak sulit, gini kan, kita klik 2 kali di bagian yang sini. Kalau misalnya nggak mau, ya mungkin bisa di copy, terus di paste sampai bawah gitu kan. Kurang lebih sama ya. Nah, ini akan bermanfaat kalau misalnya aku bilang tadi kalian punya datanya lebih dari 100, 200 gitu kan ya, biar nggak capek juga. Nah, ini J, Janet, ini M, mana? Ada yang M, oh sorry. Oke. Sorry, ini kayaknya ada yang salah deh. Ini M ya, ini M, D. Ini M harusnya masih Miranda nih. Sorry. Kita ulangin ya. VLOOKUP left B2. Ini keburu ada suggestion-nya. Sorry, tadi belum ada, sorry, aku lupa masukin satu rumusnya. Namanya false, yang belum. VLOOKUP, tadi kita pakai left, terus masukin lagi yang B2. Ini satu karakter aja, habis itu, nah ini jangan lupa di tanda tanyanya dikeluarin kalau misalnya kalian butuh bantuan, kalau nggak ini bisa di close. Gitu kan. Terus tadi untuk B2, master datanya di sini.
B2 left, astagfirullah, left B2 1, koma, master datanya di sini, di blok F4, koma, nomor 2, terus jangan lupa ada ini, false. Oke. Baru sama kalian di gini. Nah, ini harusnya udah bener ya. Yang depannya W, hurufnya Wendy. Ini ya Wendy. M ini Miranda, J itu Janet, Ismi itu I. Oke. Tadi aku lupa jelasin satu. Jadi, kalau misalnya kita lihat di rumusnya ini, kalau misalnya kita masukin ulang, si ininya mana nggak muncul ya? Ya udahlah. Nah, oke. Nah, biar kelihatan ya. Terus tadi range-nya. Sorry, ada gangguan sedikit. Terus tadi apa ini? 2. Kalau indexnya 2, habis itu false. Nah, di sini kan ada is sorted ya. Tadi tuh aku salah waktu masukin rumusnya nggak pakai false dulu. Kenapa? Harus ada false-nya. Nah, yang terakhir tuh, kalau misalnya kita nggak masukin false, ini sebenarnya opsional. Nah, kalau misalnya kita nggak masukin false, nanti dia akan nyocokin datanya yang terdekat atau dengan nilai yang related atau closely lah. Gitu. Makanya tadi ada yang kodenya M, tapi dia nyebutnya Wendy. Soalnya yang paling dekatnya nilainya sama Wendy dulu. Gitu. Ya. Kayak gitu. Makanya itu tadi harus ada false-nya. Kok enak? Ulangin ya. VLOOKUP, terus left, B2 1, range-nya, jangan lupa di lock, habis itu indeksnya tadi nomor 2, terus habis itu tulis false. Sorry. Dan habis itu jangan lupa diklik 2 kali. Nah, beres. 1 beres. Nah, aku sama satu lagi mau liatin yang kalau misalnya si ini nggak di nggak dikasih dolar, sorry, nggak dikasih nggak dikasih atau nggak di lock datanya. Ini misalnya nggak di lock, habis itu masukin. Nah, sekarang kita drag ke bawah kayak tadi. Nah, ini akan jadi not available semua. Kenapa? Data yang mau kita referensiin tuh nanti bakal geser. Harusnya D1 sampai L5. Ketika kita tarik ke bawah, ini akan langsung jadi D2 sama E6. Nah, makanya di sini not available semua atau rumusnya jadi error. Atau tidak bisa ditemukan sama rumus VLOOKUP-nya dikarenakan data referensinya juga geser. Nah, kenapa yang ini nggak di-lock? Nah, karena kita kan pengen ngegeser datanya ke bawah ya. Otomatis kita pengen ya langsung aja gitu. Yang ini pengen carinya yang B2 karena memang segaris. Yang ini pengen carinya B3 dan seterusnya. Cukup bisa dipahami ya harusnya. Sorry lama di sini. Nah, ini kita ulang, kita pakai lock. Habis itu kita klik double. Jadi nggak bisa double klik. Nah, udah kayak. Oke, ini pertama udah beres. Terus kita cari item name-nya. Item name-nya kurang lebih sama. Kita pakai VLOOKUP. Ya nggak sih? Kita lihat datanya lagi. Ini item name-nya ada di sini. Datanya juga vertikal. Dari situ kita berarti kita pakai vertical lookup. Terus search key-nya sama di sini. Nah, tapi karena VLOOKUP ini kita mau lihat tadi datanya tuh master datanya kayak gini ya. Nah, item code-nya itu adalah 2 huruf di tengah-tengah nih, ada di tengah-tengah antara yang I ini atau yang kode namanya dan juga antara yang Y ataupun yang angkanya. Nah, cara nyarinya gimana? Kalau tadi kita kan mau ambil data yang dari sebelah kiri ya. Kalau misalnya kita pakai left lagi nggak bisa. Karena itu akan membawa huruf I ataupun kode namanya. Maka dari itu kita harus pakai rumus mid. Atau kita mau ngambil karakter dari tengah-tengah gitu. Dari tengah berapa huruf. Caranya seperti apa? Begini deh. Ini aku masukin rumusnya ya sekalian. Left stringnya. Ini berarti string, habis itu number
character. Nah, ini si tanda ininya hilangin aja jadi bisa kelihatan rumusnya. Habis itu mid segment of string. Ini stringnya, terus apa lagi? Ini mulai dari berapa panjang karakter. Nah, ini mid. Sorry, ini lupa di ini. Jadi teks aja. Terus yang right. Kalau yang right kurang lebih sama kayak left. Jadi ininya string. Ini number karakternya berapa. Kita hapus juga. Nah, sama, karena datanya masih seperti itu, kita pakai VLOOKUP, tapi untuk search key-nya atau yang kita mau carinya, jangan lupa pakai mid. Di sini, string-nya sama, pokoknya yang masukin string itu berarti maksudnya sel yang akan kita pecah nilainya. Koma, terus starting at. Nah, kita mau ambil datanya dari karakter keberapa. Spasi dihitung karakter ya, spasi, koma, titik itu dihitung karakter. Karena di sini kodenya kita pengennya yang 2 dari huruf ini, atau huruf karakter kedua dan ketiga, berarti kita mau mulai ambil karakternya dari yang nomor 2. Habis itu satu lagi, extract length atau panjang karakternya berapa yang mau kita yang mau kita ambil berapa. Karena kita butuh datanya 2 atau butuhnya 2, berarti kan kita ambilnya harusnya yang CF-nya aja ya. Nah, CF itu berarti 2 karakter. Kita ambilnya 2 juga. Kurung juga, nggak usah di-lock karena kita pengen bisa digeser ke bawah atau diseret ke bawah. Kemudian kita masukin ke range-nya. Nah, range-nya yang tadi di sini. Range yang tadi di sini, jangan lupa di-lock. Udah beres di-lock, koma, indeksnya kita mau ambil sama nomor 2 di sini. Ini kolom 1, ini kolom 2. Nah, kita mau ambil karakternya yang kolom kedua. Charger. Nah, itu udah ketemuan langsung. Jangan lupa pakai false. Pakai false. Biar nanti exact match gitu. Jadi AB nggak ketukar nilainya sama kabel HDMI dan lain sebagainya. Habis itu enter kalau udah yakin dengan itu. Sama biar cepat kita klik 2 kali. Beres gitu. Nah, kita coba lihat CF itu harusnya charger. Charger. Terus EM itu kabel HDMI, benar. Habis itu kita lihat yang di tengah lagi mungkin headset BB. BB sebenarnya headset. Nah, berarti ini datanya udah benar. Terus habis itu kuantitinya udah disediain, beres itu, ya pokoknya segitulah ya untuk VLOOKUP kayak gitu. Terus kita masuk ke price item. Nah, untuk price item, kita coba lihat datanya dulu. Karena datanya ini ke samping ya, atau horizontal, memanjang ke samping, bukan ke bawah. Maka dari itu kita pakainya horizontal lookup atau HLOOKUP, bukan VLOOKUP lagi. HLOOKUP, nah untuk search key-nya sama. Karena kita tuh mau ngambilnya ini apa? Nah, item code-nya itu kan sama dengan yang dipakai untuk kita cari nama itemnya ya. Berarti kita pakai yang apa namanya? Berarti kita masih pakai huruf yang mid, fungsi yang mid. Mid-nya disamain, string-nya yang ini, starting at-nya 2, exact length-nya juga 2. Habis itu kita masukin range-nya. Range lookup-nya atau tabel referensinya yang mana, jangan lupa di F4 ataupun di lock. Habis itu kita masuk ke indeks. Nah, indeksnya berapa nih? Nah, indeks tadi kan kalau misalnya VLOOKUP itu ke samping ya. Indeks kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tinggal masukin nomor indeksnya. Kolom 1 ya 1, kolom 2 2, kolom 3 3 dan seterusnya. Kalau yang ini karena namanya horizontal lookup, berarti yang ke bawahnya. Yang ke sampingnya. Ya di ke bawah lah ya, hitungannya row gitu. Row 1, row 2, row 3, row 4. Nah, karena kita mau ngambilnya itu yang row 2 dari data kolom tabel ini, maka kita inputnya 2. Habis itu jangan lupa pakai false biar datanya exact match atau sama persis dengan yang ada di kode. Kalau misalnya enggak, nanti secara default atau secara kalau misalnya kita masukin rumusnya gitu aja, nanti dia akan ngambil untuk nilai yang paling terdekat aja ngambilnya gitu. Habis itu kita masukin. Nah, charger itu 150.000. Ya, cepet gocap. Terus, oh ya ini belum diklik 2 kali, sorry. Terus kabel HDMI 459. Ya, benar. Terus USB 65760. 65760 DC kabel USB. Oke, betul kan ya?
beres deh itu lookup. Jadi VLOOKUP sama lookup harusnya udah beres. Nah, sebentar. Ini jangan lupa kan karena kita tadi harus ada total purchase, jadi kita harus dikaliin. Habis itu enter aja. Ya ini mungkin kalau untuk Excel ataupun spreadsheet beginner udah tahu ya, mungkin kalau rumus kali bagi tambah kurang, tinggal masukin operatornya aja yang sesuai. Terus ke bonus. Cara masukin bonus gimana? Cara nyari bonus. Bonusnya sama nih pakai lookup. Jadi ya udah kita pakai lagi lookup. Nah, tapi waktu kita mau search di sini, apa yang mau kita search? Nah, yang mau kita search itu adalah karakter yang ada di paling kanan. Nah, kita nggak pakai left atau mid lagi, karena takutnya yang di tengahnya misalnya ada 4 karakter atau 5 karakter, nanti ke bawahnya berubah-berubah. Nah, nanti itu yang bisa yang bisa ngacak si penilaiannya dari rumusnya itu. Maksudnya gimana? Nah, ini kan cuma ada XYZ ya. Sementara XYZ ini adanya di ujung karakter atau ujung selnya atau ujung nilai dari satu selnya itu. Maka kita pakai yang dari right aja. Sama kayak left, ini ngambil data dari kiri. Kalau right, ambil datanya dari kanan biar cepat. Masukin rumus right, kurang lebih sama stringnya ini. Habis itu yang mau diambil karakternya berapa? Karena kita cuma mau satu huruf, soalnya samping-sampingnya lagi angka, kita ambil 1. Koma, range-nya kita ambil tadi yang sini. Jangan lupa F4, habis itu indeksnya sama. Dari 2 row itu kita mau ambil row kedua, habis itu jangan lupa false-nya. Nah, beres, nanti gores, klik 2 kali jangan lupa. Beres dari situ kita cocokin lagi. Bonusnya kalau beli charger apa sih? Kalau bonusnya kalau beli charger itu bonusnya kalau hurufnya Y apa? Kalau hurufnya Y itu anti gores. Oke. Terus kalau hurufnya Z tempered glass bukan? Ya benar. Terus kalau misalnya hurufnya X apa nih? X tuh case HP bener gak? Bener. Nah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk VLOOKUP atau penerapan VLOOKUP sama lookup. Nah aku juga tadi tambahin sedikit untuk left, mid, sama right. Sesuai yang mungkin ini mungkin diajarin di ini ya, diajarin sama TA Labcom. Cuma nih untuk apa ya? Untuk materi atau dari Tor yang kemarin mungkin yang cocoknya itu. Gitu, sampai sini dulu. Oh, ini boleh ada yang mau nanya-nanya nggak sih? Atau aku lanjutin aja terus sampai beres? Masih di mute, Kang, punten. Langsung dilanjut aja. Dilanjut aja. Oke, langsung lanjut ya. Oke, ini VLOOKUP sama lookup udah, left, mid, sama right sudah. Fungsinya juga sudah jelas apa. Nah, terus apa yang mau aku jelasin tambahan ya? Oh, gini. Jadi kita mau coba satu hal. Jadi tadi kan aku sempat bilang kalau lookup sama VLOOKUP tuh ada kelemahannya. Kalau VLOOKUP itu dia nyari datanya dari kiri ke kanan. Sementara kalau dia itu datanya ada kunci yang mau kita carinya ada di sebelah kanan atau kanannya data, terus data yang mau kita ambil ada di sebelah kiri itu nggak bisa. Jadi VLOOKUP nggak bisa nengok ke kiri, tapi bisanya nengok ke kanan aja. Tapi kalau lookup itu nggak bisa nengok ke atas, bisanya nengoknya ke bawahnya aja. Mari kita buktikan. Nah, di sini aku pengen ada bonus lagi ya. Bonus tambahan misalnya. Tambahan. Misalnya kalau hurufnya X kita mau bonusnya kambing, mau bonusnya ayam, terus mau bonusnya kuda. Beli kabel HDMI terus dapat kambing kan lumayan ya. Nah, ini kita misalnya tambahin nih rumusnya ke mana tadi teh? Ini ya yang nyari bonus. Nah, gini kan. Ini sama aku, sorry. Ini yang ke bawahnya aku hapus aja dulu. Yang ke bawahnya aku ganti master data. Aku ganti master datanya. Nih, jadi 3 ini kan harusnya ya. Terus sama aku di F4. Terus aku mau cari yang nomor 1 misalnya. Aku pengen cari data. Sorry, ini harus tutup aja lah. Nah, aku mau cari data kolom pertama, atau row pertama. Sementara row pertama itu, ini ya, row pertama itu kan row tambahanku. Row key-nya itu ada di row nomor 2. Ada di sini nih, ada di bonus code-nya. Salah lagi. Ya gitu. Ntar.
Nah, kita cari yang sini. Row key-nya ada di nomor 2, sementara yang mau ku cari ada di row 1 atau ada di satu row di atasnya key row-nya kuncinya, kunci keyword-nya lah ya, kita carinya. Nah, dia nanti kalau misalnya kayak gitu dia hasilnya ini NA. Did not find value Y in lookup evaluation. Jadi nggak bisa NA semua. Coba kita ulang ya. Lookup, terus kita pakai apa tadi, mid ya? Pakai right. Lookup pakai right, terus ininya ini yang mau diambil satu karakter. Habis itu kita masukin ke sininya. Masukin ke sini. Di F4 jangan lupa indeksnya nomor berapa, indeksnya kita pengen ambil yang 1. Ini kita pengen ambil yang nomor 1 atau row pertama, key row-nya ada nomor 2. Habis itu kita ketik yang false. Masukin aja. Pasti not available. Tapi kalau misalnya kita tadi pengen yang di sini, ada yang ini nggak usah diisi deh. Yang false-nya nggak usah diisi. Dia nanti biar nggak exact match gitu. Nanti dia keluar kuda. Tapi kuda semua. Harusnya kan nggak kuda semua ya. Nah, ini teh yang harusnya Y itu isinya adalah ayam. Yang harusnya kuda tuh Z. Nah, sementara X itu harusnya isinya kambing. Nah, jadi dia atau lookup ini nggak bisa ngelihat ke atas key row-nya itu. Kayak gitu. Nah, itu kelemahannya. Lookup pun sama, VLOOKUP pun sama, nggak bisa ke kiri. Cuma kalau misalnya aku kasih contoh yang nanti kayaknya akan lama, jatuhnya akan lebih lama. Ini jangan lupa kita hidupin biar kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, aku bisa lihat contekannya. Oke, di sini jadi ini 2 aja. Habis itu F4, tadi itu yang kedua ya. Sorry. Kedua, habis itu false. Nah, ini kita kembalikan ke jalan yang benar. Oke, waktuku tinggal berapa ini teh? Tinggal 5 menit ya harusnya. Berapa ya? Ya, tinggal 5 menit. Nah, ini udah beres VLOOKUP sama lookup. Terus gimana Kang kalau misalnya mau cari data, tapi datanya kayak gitu. Harus bisa nengok kiri kanan. Nah, untuk yang seperti itu, ini bisa kelihatan di payslip-nya. Oke. Nah, ini aku punya satu dataset yang aku buat sendiri. Ini karena namanya Wendy semua ya. Aku nggak bisa bawa nama orang lain waktu itu. Karena belum ada perizinan. Gitulah. Nah, kita coba cari mungkin data, satu data. Misalnya ini nih, aku mau cari ini nih. Aku mau cari namaku. Mau cari namaku berdasarkan bank account number-nya. Jadi key-nya di sini ya. Key-nya di sini. Kita pengen tengok kiri untuk name-nya. Ada satu rumus yang namanya bisa digabungin, namanya tuh index match. Nah, di mana index match ini bisa tengok kiri kanan atas bawah, tergantung lah ya. Nah, rumusnya atau sintaksnya seperti apa? Ini ketik index. Nah, ini jangan lupa dikebawin, jadi biar ngerti rumus harusnya gimana. Nah, referensinya apa? Pertama, indeks itu kita untuk yang indeks pertama ini, yang pertama tadi apa, sorry? Nah, referensi itu kita pengen ambil data di kolom yang mana ataupun row yang mana, terserah. Kita pengen ambil yang di B sini kan. Klik aja sini, biar semuanya langsung kesortir ke bawah. Biar nggak usah repot-repot gitu ya kalau misalnya datanya nambah ke bawah. Indeks, referensi, yang ini, terus karena ini B, berarti, nah aku pengen semuanya dari atas sampai bawah, berarti titik B2. Terus abis itu langsung gabungin sama namanya rumus match. Nah, terus match-nya gimana? Kita mau cari apa tadi teh? Kita mau cari namaku berdasarkan apa? Berdasarkan ini nih, account number-nya A14. Sorry. Ya, ini nggak bisa ya. Kalau nggak gini dulu deh. Kita lihat ya. Nah, ini terus kita index match deh. Index yang tadi. Oke, nah itu masuk. Ya, nggak apa-apa. Oh, oke. Tadi B sampai sini kita arahin semua. Habis itu pakai match. Nah, match ini adalah referensi yang mau kita cari.
kita mau cari yang karakternya ini nih sama dengan P17, atau kita mau cari namaku berdasarkan NPM. Nah, oke, NPM-nya udah, habis itu kita koma lagi, range-nya di mana nih? Nah, search key-nya udah tadi NPM. Nah, NPM-nya ada di mana? NPM-nya ada di kolom E. Nah, berarti E ke E. Nah, udah kayak gitu. Habis itu, search type-nya kita isi yang 0. Isi 0 tuh sama kurang lebih kayak false gitu loh ya. Habis itu kita tutup. Habis itu kita enter. Nah, masukkan di sini nilainya adalah Wendy 11 gitu. Jadi, kalau mau tengok kiri. Ya, ini kalau misalnya kita bisa mau kemana itu sampai cari tadi kelemahan lookup itu apa. Aku close dulu ya. Nah, itu kelemahannya dan bisa diatasinya pakai apa? Yaitu pakai rumus index match tadi. Rumusnya kurang lebih atau sintaksnya seperti ini. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita hapus lagi. Oke. Nah, VLOOKUP, HLOOKUP udah beres. Ada tambahan left mid sama right. Terus tadi juga ada gimana cara ngatasin kelemahan rumus VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, karena hal tersebut, maka dari itu aku kalau misalnya di kerjaan seringnya pakainya index match daripada HLOOKUP sama VLOOKUP. Walaupun mungkin HLOOKUP sama VLOOKUP lebih simpel ya kelihatannya gitu. Jadi dengan index match itu sebenarnya aku nggak perlu ngitung-ngitung ini kolom keberapa sih yang aku pengen ambil gitu, atau row keberapa sih yang pengen aku ambil. Ya udah aku pengen ambil semuanya, cocokin sama karakter ini udah. Itu cara gampangnya. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Terus tadi itu satu lagi harusnya kita sama pivot ya. Nah, sekarang kalau mau masukin ke pivot, habis itu kita blok dulu. Oh ya, aku mau bagi satu tips biar kalian rada cepat pengerjaannya di Excel. Kalau misalnya kalian blok pakai mouse, mungkin rada lama kalau misalnya datanya ada 3000 tadi. Nah, kalau misalnya data kalian rapi, maksudnya rapi itu nggak ada yang bolong-bolong gini ya, nggak ada yang bolong-bolong gini, kalian bisa pakai ini, bisa pakai Control sama Shift digabungin sama arrow key. Caranya, biar gampang, kalian arahin dulu ke pojok kiri atas ataupun pojok data yang kalian mau ambil. Habis itu kalian tekan Control sama Shift-nya. Habis itu arrow key ke bawah. Dia bakal langsung ngeblok dari atas sampai bawah data-data yang nggak ada bolong-bolongnya. Jadi dia akan blok semua. Sama ke samping juga sama. Tinggal gabungin aja gitu. Atas kiri bawah kanan, atas kiri bawah kanan. Udah kayak nge-cheat. Nah, udah kayak gini. Kita pengennya pivot tadi. Oh iya, sorry. Aku ini dulu deh. Tadi kan ada control sama shift-nya digabung ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya nggak digabung? Misal sama shift aja. Shift sama arrow ya. Sama arrow key. Nah, dia nanti akan ngeblok gitu, tanpa perlu kalian harus gini-gini. Ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen kelihatan rada pro sedikit gitu ya, bisa lah pakai ini. Ya, gak buat show off mah ya. Rada perlu juga gitu kan. Oke. Nah, terus gunanya kontrol tadi buat apa? Gunanya kontrol itu adalah yang kita bisa gerak dari ujung data, dari ujung sel ke ujung sel lainnya yang masih ada isi. Kayak gitu. Jadi kalau dikombinasiin, bisa untuk ngeblok data yang banyak dalam sekali waktu. Oke, habis itu pokoknya datasetnya udah beres. Nah, kita mau bikin apa tadi teh pivot table. Masukin aja pivot table tuh. New sheet. Nah, habis itu ini gimana ya? Ini aku sembunyiin dulu. Nah, di bawah boleh. Nah, di sini nanti ada nih pivot table editornya. Datanya udah dimasukin. Nah, kita tinggal acak-acak pakai data yang kita mau. Nah, terus gimana sih tipsnya untuk bisa jago pivot table ataupun dashboard gini-gini? Enggak, pivot table dulu ya. Gimana caranya untuk bisa jago? Nggak ada cara yang lebih baik daripada mencoba langsung, daripada harus baca-baca buku dulu. Nah, udah cobain langsung. Kita misalnya tadi disuruhnya untuk untuk apa ya? Kita pengen cari deh dari setiap orang ini tuh pembeliannya berapa banyak gitu ya. Pembeliannya berapa banyak. Jadi row-nya kita masukin customer. Nah, tuh customer-nya ada 4 kan. Ada Ismi, Janet, Mirana, sama Wendy. Nah, kalaupun mau dijadiin row nggak masalah. Mau dijadiin kolom nggak masalah. Tapi mungkin akan lebih enaknya jadi row, ya udah jadiin row. Jadi apa inti dari pembelajaran ini ya jangan takut coba aja gitu. Yang penting kalau kalian mau bisa Excel mah, yang penting nyoba aja.
Nyoba sama jago searching, udah aja cukup. Tambahan bahasa Inggris kalau misalnya kalian searchingnya mau lancar gitu. Terus abis itu kita tambahin untuk value-nya. Kita mau total purchase deh. Total purchase door. Nah, dapat deh kita yang Ismi 383 juta untuk semua pembeliannya. Janet 400 juta, sementara aku paling gede aja. Aku beli charger apa ini sampai 400 juta? Ya pokoknya segini lah ya. Nah, nilainya bisa cepat keluar gitu. Tanpa kita perlu sum, if, dan count, dan lain sebagainya. Terus misalnya kita mau apa lagi nih, value-nya nambahin apa? Misalnya nambahin kuantitinya deh, yang kuantiti yang dibeli itu berapa sih dari semua item. Ini Ismi ada beli 4.300 item, ini semuanya ya, belum kita filter. Terus aku udah 4.200 dan lain sebagainya. Nah, yang berguna untuk decision making apa sih? Nah, ininya gitu kan. Dari semua dataset yang kita udah completein atau yang udah kita beresin, kita bisa mulai decision making dari sini. Kalau misalnya kita udah buat rangkuman dari data-data kita. Kita bisa pakai dashboard ataupun pivot table. Tapi yang paling gampang adalah pivot table. Di mana untuk pivot table sendiri langkahnya mudah, hanya 2 langkah tadi. Di blok, habis itu insert pivot table. 2 langkah. Sementara kalau dashboard, nanti aku tunjukin pakai yang ini ya, pakai yang payslip. Sementara untuk dashboard sendiri, kalian harus berkutat dengan rumus if, count if error, dan lain sebagainya, sampai dashboard itu benar-benar jadi sama visualisasinya juga. Gitu. Jadi untuk kegunaan pivot table ini sama dashboard mungkin kurang lebih sama. Tapi kalau misalnya mau cepat mungkin atau butuh laporannya cepat gitu ya, butuh laporannya cepat dan siap sedia, itu bisa pakai pivot table. Tapi kalau misalnya kalian nyantai bisa pakai dashboard. Nah, kalau dashboard kelebihannya ada visualisasi datanya juga kan. Sama kita bisa obrak-abrik datanya segimanapun kita mau. Nanti aku coba kasih contoh lihatnya. Ini aku ulang dulu tadi ya. Nah, kita pengen nama-nama customer-nya, terus kita pengen tahu berapa sih pembelian atau total pembelian dari seluruh barang yang dia beli atau mereka beli di toko kita. Ya udah, kita carinya yang tadi itu total purchase. Total purchase-nya segini. Terus kita pengen tambahin apa lagi tadi itu? Misalnya kuantitinya berapa. Nah, sama satu lagi. Misalnya kita nggak pengen semua nih, nggak pengen semua. Ini kan termasuk charger dan lain sebagainya ya. Ada nggak sih rumusnya yang bisa, atau apa, ada cara nggak sih yang bisa kita lakuin kalau misalnya kita pengen tahu jumlah pembeliannya berapa ratus juta, tapi untuk charger doang gitu. Bisa, namanya pakai filter di sini. Filternya sama item name-nya, per item name-nya gitu kan. Nah, showing all item. Di sini kita pengen lihat berapa sih yang mereka keluarin kalau misalnya beli charger doang. Sebentar, ini harus dipindahin lagi. Harus dipindah ke samping lagi. Nah, ini kita pakai, terus habis itu oke. Nah, jadi berubah kan datanya? Kuantitinya asalnya 4 ribuan, sekarang jadi 600. Ini juga total purchase-nya juga berubah. Asalnya aku 440 juta, jadi 189 juta. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh laporan cepat, butuh rangkuman data yang cepat atau serba cepat lah ya, butuh rangkuman data yang tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu besar jumlahnya, kalian bisa pakai pivot table. Ini untuk kalian merangkum data dan untuk decision making juga. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen lihat kondisi perusahaan seperti apa, ataupun kondisi perusahaan seperti apa, stok barangnya ready atau enggak, dan lain sebagainya, itu jangan pakai pivot table, tapi kalian bikinnya dashboard. Kenapa? Bedanya pivot table sama dashboard, ya gini, kalian bisa, bedanya gimana ya? Ini deh, pakai ini nih. Ini coba contohin aja kalau misalnya ini datasetnya sama gitu ya. Datasetnya sama dan lain sebagainya. Kalau pivot, kita harus olah datanya sendiri. Olah datanya sendiri, kita pengennya apa, dan ada keterbatasannya. Tapi kalau misalnya kalian bikin dashboard, kalian bisa monitor. Nah, kalian bisa monitoring gitu. Misalnya, misalnya aku pengen tahu nih, ini misalnya teh dari sekian banyaknya orang ini yang gajinya misalnya, jangan pakai itu deh, kita pakai perumpamaan perusahaan yang sama. Kita pakai perumpamaan perusahaan yang sama, kita pengen tahu stoknya tinggal berapa, terus pembeli terbanyak siapa sampai saat ini,
kemudian kapan bisa restock lagi, sama satu lagi apa ya? Banyak hal lainnya lah ya. Terus stoknya datangnya kapan gitu, ada tanggal-tanggalannya. Nah itu kalian bisa bikin pakai dashboard yang tadi ya. Kita coba cari dashboard dulu. Nah ini nih, ini keluar dashboard mobil lagi. Nah di sini di dashboard ini tuh bakal ada semuanya yang kalian butuhin, tapi kalian harus bersusah-susah di awal dulu. Ini misalnya ada ini ada apa ya? Nih pakai inilah. Ada data visualisasinya. Ini hari-harinya misalnya Monday, Tuesday dan seterusnya. Ini total pembeliannya berapa per tiap harinya. Terus di sini ada total pembelian yang sukses berapa, yang gagal berapa, sama yang harus di-returnya berapa. Misalnya kalau barangnya harus dikembaliin. Nah, ini semua bisa kalian lihat langsung semuanya pakai dashboard otomatis. Jadi kalian input semua rumusnya, input semua rumus otomatisnya. Kalau dataset kalian berubah, dia otomatis berubah. Sementara pivot table, kalian harus ini setiap hari. Kalau datasetnya nambah, ininya harus dirubah. Asalnya G64 jadi G6004 misalnya. Gitu kan. Nah, karena data saya kebatas cuma sampai 64 doang, ya udah berarti 64 aja gitu. Datanya cuma sampai situ. Kayak gitu. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya. Masing-masing juga punya fungsi tersendirinya. Kalau misalnya mau dikasih contoh lagi, ini untuk dashboard bisa lah. Jadi ini aku udah masukin beberapa rumus. Ini tuh asalnya aku mau bikin payslip otomatis ala-ala gitu loh ya. Di sini kita bisa lihat, kita bakal bisa lihat dari dataset kayak gini, kita bisa lihat payslip satu orang gitu. Atau misalnya ya satu orang. Posisinya apa, employee NPWP-nya berapa, namanya siapa, nama akun banknya apa, account number yang didaftarin atau nomor rekening banknya apa, jumlah gajinya berapa, sama perintilan gajinya tuh masing-masing berapa. Nah, itu gunanya dashboard. Jadi semua perintilannya bisa kalian perlihatkan kepada diri kalian sendiri dan bisa jadi laporan utama gitu kalau misalnya ditanya. Tapi kalau misalnya butuh datanya yang cepat dan nggak bisa diotak-atik lewat dashboard, baru kalian berangkat ke pivot table. Biasanya dashboard ini semuanya otomatis. Otomatisnya gimana? Ini aku contohin. Ini ingat-ingat ya, ini ada 7.060. Kalau misalnya kita pilih yang C4, berubah semua, ini jadi 5.100. Ada rumusnya masing-masing. Ini pakai index match. Ini pakai index match juga, semuanya pakai index match kayaknya. Ya lah gitu pokoknya. Nah, ini transfer amount-nya berapa. Terus ini di index match juga semuanya. Sampai dengan bawah. Sama kurang lebih dashboard juga seperti itu. Makanya aku nggak bisa nerangin dashboard atau nggak bisa nerangin pembuatan dashboard sekarang. Mungkin karena waktunya terbatas gitu ya. Waktunya terbatas hanya mungkin 1 jam. Sementara untuk pembuatan dashboard sendiri, aku kemarin butuh waktu sekitar semingguan gitu untuk bikin dashboard talent acquisition ataupun recruiter. Jadi kita pengen tahu ada berapa sih orang yang masuk ke ada berapa orang yang apply kerjaan ini, posisi ini dalam bulan ini. Terus aku juga pengen tahu nanti itu kita bisa buat grafis kayak gimana aja. Jadi kita bisa tahu orang yang nggak lolos psikotes ada berapa, orang yang nggak lolos interview ARD ada berapa, dan seterusnya. Mungkin seperti itu untuk dashboard gitu ya. Udah paling gitu aja sih yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kata-kata yang tidak seharusnya keluar ataupun rada muter-muter ngomongnya, soalnya aku udah nggak ngajar 2 tahun berarti ya. Jadi aku jadi rada kaku juga. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Selamat malam.